Halo guys, balik lagi di channel AO Movie. Di video kali ini, saya merangkum alur cerita film Godzilla vs Kong yang dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang pertarungan antara dua Titan terkuat, yaitu Godzilla dan Kong. Namun pada akhirnya, mereka bersatu untuk menghadapi musuh yang lebih kuat, yaitu Mecha Godzilla. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film, terlihat Kong sedang bersantai menikmati indahnya hari sambil menggaruk pantatnya. Kong kini berada di penangkaran Digital Monarch di Skull Island. Kemudian, terlihat seorang bocil tuli bernama Jia yang merupakan putri dari keturunan suku Aiwi. Jia lalu menghampiri Kong dan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat. Jia mengetahui bahwa Kong merasa nggak betah di tempat barunya. Hal tersebut membuat Kong sering melempar pohon pisang untuk menghancurkan kandang digitalnya. Jia kemudian memberitahu Dr. Len bahwa Kong merasa nggak nyaman di tempat itu. Dr. Len lalu menemui Houston untuk membahas mengenai masalah Kong. Houston ingin agar Kong dipindahkan ke tempat lain yang lebih aman. Namun Dr. Len khawatir Kong bertemu dengan musuh bebuyutannya, yaitu Godzilla. Di tempat lain, terlihat seorang karyawan Apex Cybernetics dan juga podcaster konspirasi Titan yang bernama Bernie Hayes. Apex Cybernetics adalah perusahaan teknologi canggih yang dipimpin oleh Walter Simmons. Bernie mencurigai perusahaannya yang diduga melakukan kegiatan mencurigakan. Oleh karena itu, Bernie berniat untuk mencari tahu hal tersebut. Ia diam-diam memasuki ruang sistem Apex lalu mengambil sebuah flash drive. Setelah itu, Bernie segera mengakses flash drive tersebut. Ia menemukan data sub-level 33 yang mengirimkan sesuatu ke Hong Kong. Lalu tiba-tiba, alarm peringatan Titan berbunyi. Ternyata, Godzilla muncul dari perairan dan sedang menuju ke fasilitas Pensacola. Semua karyawan segera keluar dari fasilitas tersebut, kecuali Bernie yang menyelinap masuk ke ruangan di lantai bawah. Sementara itu, Godzilla telah sampai di daratan dan menyerang fasilitas Pensacola dengan semburan atomnya. Di ruangan bawah, Bernie melihat sebuah perangkat misterius. Perangkat inilah yang membuat Godzilla muncul dan mengamuk di tempat itu. Keesokan harinya, Madison mendatangi ayahnya Mark yang bekerja untuk Monarch. Madison yang merupakan penggemar podcast Bernie berusaha menjelaskan pada ayahnya bahwa ada sesuatu hal yang menyebabkan Godzilla keluar dan menyerang fasilitas semalam. Namun ayahnya nggak mau mendengarkannya. Di tempat lain, Dr. Nathan Lin, seorang ahli teori Hollow Earth atau bumi berongga, didatangi Walter Simon dan ilmuwannya yang bernama Ren Zerizawa. Simon menjelaskan bahwa ada sebuah energi yang sangat besar yang berada di pusat Hollow Earth, di mana kekuatan energi tersebut bisa digunakan sebagai senjata untuk mengalahkan Godzilla. Simon meminta Nathan untuk menemukan sumber energi tersebut. Awalnya Nathan menolak, mengingat saudaranya yang tewas dalam ekspedisi ke Hollow Earth. Simon lalu menunjukkan bahwa Apex telah menciptakan sebuah pesawat yang disebut HIF, di mana pesawat itu mampu menahan tekanan gravitasi di Hollow Earth. Akhirnya Nathan pun setuju, dan ia berencana untuk meminta bantuan Dr. Len dan juga Kong untuk memandunya ke Hollow Earth. Singkat cerita, Nathan sudah berada di Skull Island dan bertemu dengan Dr. Len. Nathan memohon kepada Dr. Len untuk membawa Kong ke Antartika, pusat menuju ke Hollow Earth. Nathan berkata bahwa di sana terdapat sumber energi yang mampu mengalahkan Godzilla yang kini sering menyerang manusia. Nathan juga meyakinkan bahwa Hollow Earth merupakan rumah bagi para Titan, di mana tempat tersebut bisa menjadi rumah Kong yang baru. Akhirnya Dr. Len pun setuju. Namun Jia terlihat sedih dengan hal tersebut. Keesokan harinya, Kong dibawa menuju ke Antartika dengan menggunakan kapal laut dan dikawal oleh Angkatan Laut AS. Dalam perjalanan, putri Walter yang bernama Maya datang untuk memimpin ekspedisi bersama tim Apex Cybernetics. Malam harinya, Jia terbangun dari tidurnya karena merasakan sesuatu dari Kong. Ia kemudian menghampiri Kong dan berkomunikasi dengannya.
Dr. Len yang melihat Jia sendirian di dekat Kong lalu mendekatinya. Jia berkata bahwa Kong sedih dan marah karena ia ingin kembali ke rumahnya. Namun Dr. Len berkata bahwa ia dan yang lainnya ingin membantu Kong untuk menemukan rumahnya yang baru. Pagi harinya, Madison meminta bantuan temannya Josh untuk menemui Bernie Hayes. Sesampainya di tempat tinggal Bernie, mereka membahas mengenai Apex Cybernetics dan rencana misterius perusahaan itu. Kemudian, mereka bertiga memutuskan untuk menyelidiki hal tersebut. Sementara itu, tim ekspedisi sudah sampai di Laut Tasman. Tiba-tiba, Jia menyadari kedatangan Godzilla. Tak lama kemudian, Godzilla muncul dan menyerang kapal angkatan laut. Dalam situasi yang genting, Nathan segera melepaskan rantai di tangan Kong. Kemudian, Kong dan Godzilla pun bertarung. Kong yang gak kuat bertarung di dalam laut, akhirnya ia pun kalah. Namun, Godzilla belum pergi dan masih terus mengintai. Nathan lalu memerintahkan untuk menonaktifkan semua mesin kapal agar Godzilla mengira bahwa musuhnya sudah mati. Hal tersebut ternyata berhasil dan membuat Godzilla pergi. Setelah itu, Nathan berkata bahwa mereka harus membawa Kong dengan cara lain, yaitu dengan menggunakan jalur udara. Sementara itu, Madison, Josh, dan Bernie diam-diam menyusup ke fasilitas Pensacola. Mereka menemukan sebuah lift yang membawa mereka ke ruang bawah tanah. Mereka terkejut karena di dalamnya terdapat banyak telur Skullcrawler. Kapsul itu lalu menutup dan mereka dibawa menuju ke markas Apex di Hong Kong dengan transportasi monorel. Kembali ke Kong yang diangkut menggunakan beberapa helikopter. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di Hollow Earth Antartika. Kemudian, Kong dilepaskan tepat di pintu masuk Hollow Earth. Setelah Jia memberitahu Kong bahwa mungkin keluarganya ada di dalam, akhirnya Kong pun mau masuk ke dalam dan diikuti yang lainnya. Mereka memasuki sebuah portal dan tiba di Hollow Earth. Tiba-tiba, mereka diserang oleh ular raksasa terbang yang disebut Warbird. Kong segera menarik ular tersebut dan mereka pun bertarung. Kong dengan mudah mengalahkan Warbird dan meminum darahnya. Setelah itu, Kong bergerak menuju ke sebuah gunung dan diikuti yang lainnya. Ternyata tempat itu memiliki dua gravitasi yang saling berdempetan. Saat Kong melompat ke bagian gravitasi di atasnya, ia mendarat di sisi bagian Hollow Earth yang lain. Kembali ke Madison, Josh, dan Bernie. Mereka bertiga sampai di fasilitas Apex Hong Kong. Di sana, mereka menemukan sebuah ruangan di mana Simon dan Serizawa akan melakukan demonstrasi terhadap ciptaan mereka, yaitu Mecha Godzilla. Tak lama kemudian, mereka melepaskan Skullcrawler yang telah mereka besarkan. Dengan teknologi canggihnya, Mecha Godzilla dengan mudah mengalahkan Skullcrawler. Namun, ciptaannya ini masih memiliki kekurangan.
yaitu hanya memiliki daya sebesar 40%. Jadi, tujuan sebenarnya Simon menyuruh Nathan untuk mengambil energi dari Hollow Earth adalah untuk meningkatkan daya tanpa batas Mechagodzilla sehingga menjadikannya monster yang tak terkalahkan. Uji coba tersebut menyebabkan Godzilla bereaksi dan kemudian menuju ke fasilitas Apex di Hong Kong. Di Hollow Earth, Kong akhirnya menemukan tempat yang merupakan rumah lamanya. Ia juga menemukan senjatanya kembali, yaitu kapak yang terbuat dari lempengan dorsal Godzilla. Sementara Madison, Josh, dan Bernie berhasil menemukan ruang kendali Mechagodzilla di mana Serizawa sedang terhubung dengan Mechagodzilla di atas kepala Ghidorah. Tak lama kemudian, Godzilla akhirnya sampai di daratan Hong Kong dan mulai menyerang perkotaan. Sementara itu, kapak yang dipegang Kong tiba-tiba mengeluarkan cahaya berwarna biru. Kong meletakkan kapaknya di tanah, lalu kapak tersebut semakin bercahaya terang. Kapak itu menarik radiasi dari inti seperti sedang mengisi daya. Godzilla yang merasakan kekuatan kapak tersebut, lalu ia mengeluarkan laser atomnya ke inti bumi. Mengetahui hal itu, Maya menyuruh tim Apex untuk mengambil sampel dari energi kapak tersebut. Setelah energi didapat, ia langsung mengirim kepada ayahnya untuk dihubungkan ke dalam sistem Mechagodzilla. Melihat itu, Dr. Land pun marah kepada Maya, namun tim Apex menodongkan senjatanya. Tiba-tiba, puluhan kelelawar raksasa muncul dan menyerang mereka. Maya dan tim Apex lainnya segera pergi meninggalkan tempat itu. Sementara Nathan, Dr. Land, dan Jia dihadang oleh para kelelawar raksasa. Beruntung mereka selamat akibat laser atom Godzilla yang menembus hingga Hollow Earth. Saat Maya dan tim Apex akan masuk ke dalam lubang, Kong berhasil menangkap dan menghancurkan pesawat Maya. Setelah itu, Kong, Nathan, Dr. Land, dan Jia masuk ke dalam lubang tersebut. Di sisi lain, Madison, Josh, dan Bernie ketahuan oleh petugas Apex dan akhirnya mereka pun ditangkap. Sementara itu, Kong telah sampai di Hong Kong dan kemudian bertarung melawan Godzilla. Di babak kedua ini, Kong berhasil mengalahkan Godzilla. Namun, Godzilla bangkit kembali dan menyerang Kong dengan lebih agresif. Kong pun tak berdaya dan akhirnya pingsan. Kemudian, Simon memerintahkan Serizawa untuk mengaktifkan Mechagodzilla. Namun sialnya, sistem mengalami kegagalan sehingga membuat Serizawa kesetrum dan tewas. Kini, Mechagodzilla dikendalikan oleh pikiran Ghidorah sendiri. Simon yang tak menyadarinya akhirnya tewas oleh Mechagodzilla. Setelah itu, Mechagodzilla keluar dari ruangan tersebut dan menyerang perkotaan. Godzilla yang melihat Mechagodzilla adalah Ghidorah, lalu mereka pun mulai bertarung. Mechagodzilla yang dirancang untuk mengalahkan Godzilla akhirnya berhasil membuat Godzilla kewalahan. Di ruang kontrol, Josh dan Bernie berusaha untuk menonaktifkan Mechagodzilla, tetapi mereka kesulitan karena nggak tahu passwordnya.
Jia yang mengetahui bahwa jantung Kong melemah lalu segera memberitahu Nathan. Nathan mendapat ide. Dia akan memompa jantung Kong dengan cara meledakkan salah satu pesawat HIF di sekitar jantung Kong. Usahanya berhasil. Kong akhirnya tersadar dan kembali bangkit. Jia segera memberitahu Kong bahwa musuh sebenarnya adalah Mechagodzilla. Kong pun mengerti. Kemudian ia membantu Godzilla untuk bertarung melawan Mechagodzilla. Namun, Mechagodzilla masih terlalu kuat. Kong dan Godzilla pun tak berdaya. Di saat genting, Josh nggak sengaja mendapatkan ide. Dia menuangkan whisky milik Bernie ke sistem komputer dan berhasil menonaktifkan senjata di ekor Mechagodzilla. Setelah ekor Mechagodzilla korslet, Godzilla menyemburkan laser atomnya ke arah kapak Kong. Lalu, Kong menyerang Mechagodzilla dengan kapak tersebut. Akhirnya, Kong dan Godzilla berhasil mengalahkan dan menghancurkan Mechagodzilla. Setelah pertarungan berakhir, Godzilla pergi meninggalkan Kong menuju ke dalam lautan. Beberapa hari kemudian, Monarch mendirikan pos pengamatan di Hollow Earth, di mana sekarang Kong tinggal di tempat barunya dengan damai dan menjadi pemimpin di Hollow Earth. Dan film pun berakhir. Demikian alur cerita film Godzilla vs Kong ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.